Kembali di channel Doc Arti, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang penggunaan aplikasi Doc Arti dari sisi user pengawas atau manajemen. User pengawas atau manajemen ini untuk mengawasi jalannya proyek-proyek yang sedang berjalan di aplikasi Doc Arti. Pertama-tama kita akan masuk dulu ke aplikasinya. Jadi kita buka dulu ini linknya. Kita buka linknya. Ini adalah demo. Jadi bukan untuk produk yang nantinya digunakan oleh user. Ini karena untuk demo, jadi security-nya belum terdaftar. Ya, tapi security-nya kita buat sendiri, self-signed security. Jadi ketika pertama kali membuka, mungkin akan muncul gambar seperti ini. Jadi ini kita bypass. Di sini ada advanced ya untuk browser Chrome. Kalau browser Firefox atau yang lain mungkin akan berbeda, tapi secara prinsip sama. Kita maju terus saja. Ini kita advance. Nah, ini akan muncul di sini juga pesan lagi ya, bahwa kalau kita meneruskan mungkin akan beresiko secara security. Tapi karena ini situs kita sendiri, jadi nggak ada masalah. Kecuali kalau ini situs pihak yang kita tidak kenal. Saya harap jangan pernah ya kita membypass security ini. Ini saya klik ya, unsave ini ya. Nah, saya klik, baru kita masuk ke layar login. Nah, untuk user pengawas, kita masukkan dulu username-nya. Ini username-nya. Kemudian kita masukkan password-nya. Setelah kita masukkan password-nya, kita masuk ke login ya. Ini layar utama akan muncul seperti ini. Ini layar utama. Ini untuk tujuan demo. Di sini kita membuat ada 3 cabang ya. Jadi perusahaan galangan ini punya 3 cabang. Yang pertama Singapura. Cabang yang kedua Batam ya, Batam 1 dan Batam 2. Nah, masing-masing cabang ini dia memperlihatkan fasilitas yang dimiliki. Di sini ada dock kolam ya, graving dock Singapura 1. Dan healing dock ya, dock tarik ini Singapura 3. Kemudian floating dock di Singapura 2, ini Singapura 3 dan seterusnya. Ini dimensi dan kapasitasnya. Nah, untuk masing-masing cabang dia punya menu di sini. Menu ini yang pertama profil cabang. Kemudian permintaan proyek atau permintaan dock space kalau untuk reparasi ya. Terus kemudian daftar dari proyek-proyek yang sudah dibuat ya, sudah terregistrasi di sini. Kemudian ada docking schedule, jadwal docking, kemudian layout ya. Nah, ini mari kita buka ya untuk ASL Singapura, untuk cabang Singapura ini. Kita buka profil cabang. Kita lihat profilnya. Ini profil cabang. Di sini ada nama cabang, kemudian ada informasi kontak ya. Nah, di sini ada email, ada nomor telepon, ada alamat dan lain sebagainya. Di sebelah kanan ini ada layout untuk cabang Singapura. Kita bisa lihat kapal-kapal yang sedang sedang diperbaiki atau sedang dibuat di sini. Nah, ini kapal-kapal apa saja bisa kita lihat. Ini bisa kita perbesar, bisa kita geser ya. Terus kalau kita klik salah satunya, misalnya kapal ini kita klik, maka informasi kapal itu akan terlihat seperti ini ya. Nah, kemudian cabang ini dia itu punya menu yang di sebelah kiri atas ini ya. Ada cabang seperti tadi sama permintaan proyek, docking schedule dan layout. Nah, profil seperti ini. Nah, sekarang permintaan proyek, daftar permintaan proyek. Kita coba lagi ya. Ini permintaan proyek. Ini data permintaan proyek ini di sini ada opsi pencarian untuk mempermudah kita mencari data permintaan proyek. Nah, ini di bawah ini adalah daftarnya. Jadi permintaan proyek itu terlihat di sini dari siapa ya? Ini dari perusahaan kapal,
permintaannya ke cabang Singapura, kemudian nama permintaannya adalah perbaikan KMP Dharma Kencana 2. Terus kemudian di sini ada nama kapalnya, tentu saja Dharma Kencana. Terus kemudian prioritas, tanggal permintaan, batas tanggapan, dan status. Ini status permintaan ini yang penting saya kira di sini. Jadi untuk yang baru saja diregistrasi di sini statusnya submitted ya. Terus kemudian nanti mungkin pihak pimpinan proyek akan bernegosiasi dengan pihak owner kapal, dan kemudian itu akan berkembang sampai akhirnya statusnya itu berubah menjadi ini, diterima ya, accepted ya, diterima. Nah, kalau sudah diterima, ini pimpinan proyek bisa membuat data proyek ya, bisa membuat. Ini adalah data proyek yang telah dibuat untuk proyek, untuk permintaan yang lain. Ini sudah dibuat daftar proyeknya. Coba kita buka ya tentang ini, misalkan yang sudah ini seperti apa permintaan, data permintaannya. Ini tampilan data permintaan. Jadi permintaan itu untuk perbaikan kapal, statusnya sudah diterima. Alasannya ya telah memenuhi persyaratan, sudah bisa diterima dan dijadwalkan untuk docking. Kira-kira seperti itu. Nah, ini statusnya siapa saja yang merubah. Terus kemudian permintaan itu isinya seperti apa, detailnya mungkin ada di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Ini untuk permintaan. Saya kembali ke ini kita coba pilih sekarang proyek ya. Jadi setelah permintaan diterima, kemudian Pimpro akan membuat proyek, data proyek. Nah, ini data proyek kita lihat. Ini adalah bagian atas ini adalah opsi pencarian data proyek. Yang di bawah ini adalah proyek-proyeknya. Di sini ada misalkan kita mau lihat perbaikan saja atau bangunan baru saja. Misalkan bangunan baru ya, kita lihat ya. Nanti dia hanya bangunan baru saja yang tampil. Tapi kalau kita lihat perbaikan saja, misalnya seperti ini semua kita pilih, atau approved pemasaran dan usulan pemasaran misalkan kita batasi, data-data ini yang muncul akan seperti ini. Data-datanya. Nah, data proyek yang tampil di sini itu yang pertama tanggal proyek ya, tanggal proyeknya ya, dia dimulainya ya. Kemudian ID-nya ya. Kemudian jenisnya perbaikan, terus nama kapalnya, pemilik kapal itu, nomor kontrak, kapan dia masuk area ya. Kemudian nilai penawaran ke pemilik kapal dan statusnya ya. Nah, di sini ada progres yang dilaporkan oleh pihak lapangan. Di sini juga akan tampil ya, ini proyek-proyek ini punya progres seperti ini. Jadi kita sepintas saja kita bisa lihat ya, mana proyek yang sudah selesai 100%, mana yang baru misalkan seperti ini 65% dan lain-lainnya. Ini kita akan bisa melihat di sini. Nah, kemudian untuk tujuan demo ini data proyek yang ini KMP Mustika Kencana. Sebenarnya yang lain ini adalah testing ya, jadi mungkin isinya nggak terlalu nyambung dengan realita. Tapi khusus untuk yang ini Mustika Kencana, kami coba buat untuk demo yang agak sedikit lebih nyambung daripada data-data yang lain. Mari kita coba buka ya untuk proyek ini. Proyek ini kita buka, tampilannya seperti ini. Perbaikan ini proyek perbaikan KMP Mustika Kencana ya. Pertama profil kapalnya ada di sini, profil kapalnya. Kemudian jadwal dockingnya ada di sini ya. Nah, di sini posisinya kapal itu ada di mana. Ini ada tombol close up, kalau diklik itu kapalnya ada di sini ya. Ada di sini. Ini kapalnya. Ini bisa kita lihat pekerjaannya seperti apa aja. Nah, terus kemudian di bawah ini adalah progres secara keseluruhan dari pekerjaan ini. Di sini bisa kita lihat adalah S curve ya. Jadi kurva berbentuk huruf S. Yang biru ini adalah teorinya. Jadi ini ada idealnya ya. Idealnya kan seperti ini dia, mulai sampai dengan pekerjaan itu selesai. Nah, yang merah ini adalah realisasinya. Yang merah ini diinput oleh orang lapangan progres pekerjaan itu. Lalu kemudian dibuat gambar kurva sehingga pihak yang melihat ya, user yang melihat bisa mengetahui kira-kira posisi perkembangannya seperti apa dari pekerjaan itu. Nah, terus kemudian untuk layar proyek itu apa saja bisa dilihat dari menu yang ada di atas ini, yang ada di bagian kiri bagian atas ini ya. Jadi pertama permintaan proyek, kemudian perbaikan, proyek perbaikan. Di sini ada personil. Personil ini
kalau dibuka ini nanti akan ditampilkan tabel siapa saja yang terlibat, ya. Ini siapa saja yang terlibat. Terus kemudian repair list, ya, repair list. Di situ apa saja repair listnya. Kemudian perencanaan, seperti apa perencanaan. Jadi kalau setelah repair list itu kan perencanaan itu kan material dan jasa yang dibutuhkan, ya, kita masukkan gitu, ya. Terus kemudian realisasi, nah penggunaan material dan jasa itu oleh pihak lapangan, ya, yang dia menggunakan material apa saja direkod di sini, ya. Terus kemudian SN. Nah, di sini SN ini sama dengan realisasi, hanya saja dia itu diperuntukkan untuk memberikan statement tentang realisasi oleh pihak pimpinan proyek, yang kemudian nanti akan di-print dalam bentuk PDF dan ditandatangani oleh baik perwakilan owner maupun perwakilan dari perusahaan galangan. Terus kemudian di sini ada komunikasi, ya, komunikasi ini apa saja sih yang kita share, ya, di sini, ya, untuk semua pihak yang terkait. Kemudian di sini yang terakhir ini ada schedule dan progres pekerjaan. Jadi schedule dan progres pekerjaan ini, schedule-nya terlihat, ya, terus kemudian progresnya terlihat, terus kemudian pekerjaan-pekerjaan itu apa saja dan sampai di mana progresnya juga terlihat. Seperti ini. Kita coba lebih detail lagi di repair list, ya. Saya kira repair list mungkin yang cukup penting. Apa saja sih repair list? Yang pertama itu bagian atasnya itu ini informasi tentang pemesanan material dan jasa, ya. Material dan jasa, terus kemudian jadwal dockingnya. Ini jadwal docking. Terus kemudian status dari proyek ini. Ini sudah di-approve oleh pemasaran dan proyek sedang berjalan. Nah, kemudian pekerjaannya apa saja sih dari sisi kategori, ya. Nah, di bawah sini ini, ya, repair listnya ini. Jadi apa saja pekerjaan untuk proyek ini. Di sini ada nomor pekerjaan itu, ya. Terus kemudian item pekerjaannya, nama pekerjaannya, terus kemudian waktu pelaksanaan, harga satuan kalau ada, volumenya atau nilai penawaran, ya. Di sini misalnya untuk asistensi pandu dan takbut sebelumnya, ya, ini ada penawarannya 8 juta. Ini penawaran ini adalah angka yang kita tawarkan ke owner kapal. Nah, di sini keterangan pekerjaan itu, terus kemudian realisasinya kalau dia sudah terrealisasi. Jadi ini statement yang dibuat oleh orang lapangan sebagai progres realisasi. Nah, ini laporan reported progress, ya, sudah 100%, artinya pekerjaan ini sudah selesai gitu, ya. Nah, di sini ada rencana dan realisasi, ya, nanti kita jelaskan lagi. Jadi RAP di sini adalah ini rencana penggunaan material dan jasa. Sementara realisasi di sini itu adalah material dan jasa yang telah digunakan gitu, ya, yang digunakan gitu, ya. Ini. Nah, ini seperti apa? Mari kita lihat ke bawahnya progresnya. Jadi ada yang mungkin progresnya baru 35%, 80%, itu kita akan lihat. Di sini akan terlihat, ya. Nah, kira-kira seperti ini. Coba kita buka satu, ya, misalnya untuk penggunaan material seperti apa sih penggunaan material. Misalnya ini plating, replating plat kulit lambung misalnya, ya. Rencananya seperti apa? Kita bisa klik di sini. Ini penggunaan material-material yang digunakan, ya. Di sini ada misalkan plat 10, ya. Seberapa banyak, ya, 3.768 kg. Terus kemudian harga jual kita satuannya sekian, total nilainya sekian, ya. Nah, terus kemudian di sini ada inventory. Inventory ini di gudang-gudang kita tuh material ini ada di mana saja dan berapa jumlahnya. Kalau kita coba klik, kita akan lihat. Berarti di gudang Singapura itu kita punya 5, ya. Nah, kalau kita mau lihat semua fasilitas, tidak cuma gudang Singapura saja, klik bagian sini. Bagian sini, ya. Ini kita klik, maka akan muncul semua fasilitas dia punya berapa. Ternyata di fasilitas lain memang tidak ada, dia hanya di gudang Singapura saja, ya. Jadi kita tahu kondisinya, ya, seperti itu. Nah, ini adalah inventaris, ya. Nah, kemudian kita sekarang balik ke realisasi, ya. Realisasi itu adalah penggunaan material dan jasa, ya. Penggunaan material dan jasa. Kita buka realisasi. Nah, ini penggunaan material dan jasa. Jadi yang pertama itu sama seperti tadi, pekerjaannya apa dengan kodenya, nama pekerjaannya dan progres saat ini. Terus kemudian karena kita ini adalah pengawas, kita bisa melihat sampai ke
penawaran harga dan berbagai macam informasi harga kita bisa lihat karena kita adalah pengawas manajemen ya. Ini adalah daftar material-material yang digunakan untuk pekerjaan ini. Misalnya seperti ini ya. Ini material ini berarti dia jasa ya. Jasa. Terus kemudian di sini ada SO dan ada PO. Ini singkatan dari kalau SO itu sales order, kalau PO itu purchase order. Jadi ini data ini adalah data harga jual kita ya. Sementara PO ini adalah harga waktu kita beli gitu ya. Nah, karena ini kita beli dari subkontraktor, jadi kita beli dengan harga satunya 3 juta ya. Nah, kemudian harga jual kita adalah 5 juta. Kira-kira begitu. Nah, ini ada link di sini nih. Ini link ini langsung kepada kalau misalkan yang ini langsung ke informasi mengenai waktu kita beli ya. Ketika kita membeli ini, kita punya informasinya. Ini kalau saya klik kita akan bisa melihat. Nah, ini dia. Jadi informasi ini ketika kita beli ini, kita beli dari ini demo supplier ya namanya ya, yang penyedianya, suppliernya, pemasok. Nah, ini data-datanya. Kita punya ini data berbagai macam data lah bisa kita lihat di sini. Nah, terus kemudian ini yang jual. Kalau tadi beli ini yang jual. Ini yang jualnya. Ini informasi jualnya juga ada di sini. Jadi barang ini dipesannya satu, sudah dikirimnya satu, dan kita punya link-link sebelumnya lah ya yang lain. Seperti itu. Nah, ini realisasi ini kalau kita teruskan nih semua pekerjaan akan tampil di sini. Baik informasi ketika jual maupun informasi ketika kita beli. Nah, terus ini yang merah ini penawaran kita dengan harga material yang kita gunakan itu lebih besar material yang kita gunakan sehingga warnanya berubah menjadi merah untuk jadi perhatian. Nah, ini terus kita lihat sampai pada kesimpulan di bawah ya. Sampai pada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini seperti ini. Jadi penawaran kita ke customer untuk keseluruhan pekerjaan ini adalah angka ini. Nah, kemudian biaya administrasi, operasional, terus kemudian material dan jasa yang kita gunakan, totalnya adalah sekian. Ya. Jadi profit kira-kira itu dari yang kita terima dari customer ya, sama ya, berapa yang udah kita gunakan. Kira-kira di sini. Ini masih bagus lah profitnya ya. Kira-kira seperti ini. Nah, dari layar ini ya, layar realisasi ini juga ada yang perlu saya sampaikan juga, misalkan seperti di sini ya. Ini kan ada daftar material yang digunakan. Progresnya seperti apa sih material itu? Ini progresnya yang ada di sini, realisasi. Jadi misalnya kalau saya buka nih 100% nih ya, thinner ya. Thinner nih kan thinner nih. Ini thinner, dia sudah 100%. Itu seperti apa maksudnya? Maksudnya adalah dia sudah dipesan 2 dan telah terkirim 2 gitu ya. Berarti semuanya udah dikirim. Artinya lapangan sudah menggunakan, kira-kira begitu. Ini untuk misalkan ini yang 0 ini ya berarti belum, dia sudah dipesan, minta dikirim ya, tersisa 1 dan belum dikirim gitu ya. Makanya dia 0 belum ada realisasi ya. Ini untuk LPG ini ya, LPG. Nah, seperti itu. Ini adalah realisasi. Nah, SN kita buka. SN ini adalah sama seperti realisasi. Cuma bedanya dia itu ada pernyataan dari Pimpro tentang telah dilaksanakan, telah direalisasikan atau telah dikerjakan pekerjaan itu. Nah, ini nanti akan dibuat PDF-nya untuk ditandatangani. Jadi PDF itu nantinya akan ditandatangani oleh perwakilan dari perusahaan galangan maupun perwakilan dari owner kapal. Ya, itu sebagai suatu tanda bahwa ini semua telah diselesaikan begitu ya. Mungkin tanda tangan di atas materai, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian komunikasi ini sebenarnya simple aja. Ini share ya, share informasi. Jadi kita semua tahu ya. Misalkan orang lapangan men-share sesuatu, ada perkembangan apa, atau pihak manajemen meminta sesuatu apa ya. Nah, ini bisa dilakukan di komunikasi. Jadi ini akan terekod. Jadi kita akan tahu sejarahnya komunikasi seperti apa gitu. Terus kemudian di sini ada schedule dan progres pekerjaan. Seperti tadi yang kita lihat sepintas ya, di sini ada pekerjaan-pekerjaan itu. Kalau kita lihat di sini, ini ada pekerjaan nih yang ada panah merahnya.
Ini maksudnya, ini panah merah ini pekerjaannya akan dilanjutkan oleh pekerjaan yang ini. Dan pekerjaan ini baru akan bisa dilakukan setelah pekerjaan ini selesai. Ibarat kalau bangun rumah itu kita mau masang pintu, itu baru akan bisa kita pasang setelah dindingnya berdiri. Kalau masih pondasi ya dia belum bisa, gitulah kira-kira ya sederhananya. Nah ini pekerjaannya apa saja? Nama pekerjaannya di sini ada tentang perkiraan mulai, terus kemudian mulai sebenarnya pada kapan ya pekerjaan ini ada di sini informasinya. Terus kemudian progres, ya ini progresnya. Progres ini seperti tadi yang dijelaskan, ini ada kurva bentuk huruf S secara teori seperti yang warna biru, tapi realisasinya yang warna merah. Jadi warna merah ini adalah progres yang dilaporkan oleh orang-orang lapangan, ya, orang-orang lapangan. Terus kemudian dari ini secara keseluruhan ya. Nah, terus setiap pekerjaan itu dia juga punya progres. Ini yang sudah selesai ini 100%, ini juga udah selesai 100%. Kemudian juga ada yang belum, ada yang baru 35%. Ini pekerjaan-pekerjaan yang ada. Nah, di sini ada informasi kapan dimulai, kapan kira-kira berakhirnya, dan kapan selesainya. Misalkan dari pekerjaan ini kita lihat ya, misalnya ini ada ini pekerjaan galvanizing ya, misalkan ya, kita lihat yang baru 35%. Ada apa sih gitu ya, kita lihat. Nah, kita bisa melihat di data ini ternyata memang tidak mengikuti rencana ya. Kita bisa lihat dari progres pekerjaannya. Ternyata ada kendala material belum sampai ya, mungkin pengadaannya butuh waktu ya, jadi akhirnya belum dikerjakan, jadi baru 35% ya. Ini kita bisa lihat dari informasi ini. Terus kemudian di sini juga ada bahwa pekerjaan ini tuh baru akan bisa setelah painting selesai gitu ya. Terus kemudian ini foto-foto before and after gitu ya. Jadi ketika ini before-nya seperti apa, ternyata proses ini ya. Terus kemudian after-nya itu bahwa sebagian pekerjaan galvanizing telah dilaksanakan oleh tim internal maupun tim outsourcing misalnya. Terus kemudian after lagi pekerjaan seperti ini, mesinnya akan seperti ini. Ini gambar hanya untuk demo, jadi mungkin kurang nyambung, tapi kalau ini nanti digunakan ya mungkin gambarnya akan benar-benar realistis ya. Jadi akan sesuai gitu seperti apa yang jadi penjelasan di sini. Nah, ini adalah pekerjaannya. Terus kemudian untuk pekerjaan ini personilnya apa saja, siapa saja maksudnya, produksinya siapa, ini perannya apa ya. Terus kemudian standar keahliannya apa saja, waktu-waktu yang digunakan kan dicatat ya. Ini juga ada. Terus ketergantungan tadi, maaf, ini yang bahwa pekerjaan ini baru akan dilaksanakan setelah pekerjaan ini dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira ini penjelasan tentang user pengawas yang bisa mengawasin proyek reparasi ini, proyek kapal ini. Sebenarnya user yang lain ada. Di situ ada user pengadaan di mana dia itu akan belanja barang dan jasa. Ketika kita nggak punya stok di gudang, tapi itu dibutuhkan, user itu akan belanja. Nanti ada lagi user Pimpro. Nah, ini yang paling berperan ya, karena dari mulai permintaan proyek, negosiasi dengan owner, kemudian dia membuat proyek, membuat schedule, terus kemudian repair list pekerjaannya apa saja, kemudian rencana penggunaan material, sampai ke terakhir ke SN itu dilakukan oleh pimpinan proyek. Ada lagi user produksi. User produksi itu dia nanti melihat ya repair listnya apa saja, lalu kemudian barang apa saja yang diperlukan di lapangan, dia minta ya. Terus kemudian dia nerima barang, kalaupun berlebih dia kembalikan. Kemudian dia update progress ya, mungkin upload foto-foto juga ya. Itu jadi ada berbagai macam user, termasuk user gudang ya, yang menerima barang, menyimpan, kemudian mengirim ya. Seperti itu. Kira-kira seperti ini penjelasan dari kami. Mungkin Anda bisa mencoba aplikasi ini sebagai demo program dengan mengikuti tutorial sederhana ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.